Baik, judul pembahasan saya pada kesempatan kali ini ialah jenis-jenis penelitian. Ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna, perspektif subjek. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Jadi, perbedaan kedua survei kualitatif dan kuantitatif ini adalah peneliti kuantitatif jauh lebih subjek daripada penelitian atau survei kuantitatif. Juga menggunakan metode yang sangat berbeda, termasuk dalam hal mengumpulkan informasi, terutama individu. Jadi, secara umum, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap sebuah masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga, ada penelitian murni. Penelitian murni adalah suatu jenis penelitian yang memiliki orientasi pada bidang akademis. Jenis penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan solusi atau suatu masalah atau fenomena sosial tertentu. Ciri utama dari penelitian ini adalah banyak digunakan dalam lingkup akademis, memiliki tingkat abstrak yang tinggi, pemanfaatannya tidak dirasakan secara langsung, serta mengembangkan ide, teori, dan gagasan. Yang keempat adalah penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang fokus pada hal-hal yang hasilnya bisa diterapkan pada kondisi sekarang atau masa depan. Penelitian terapan bisa dalam bentuk perencanaan, pengembangan, ataupun evaluasi dari banyak peristiwa atau fenomena yang terjadi. Sebagai contoh, penelitian tentang fakta-fakta yang mempengaruhi kemiskinan misalnya. Hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah rekomendasi dan dasar pengambilan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek atau efektivitas suatu program sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian, merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu, mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Penelitian evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi komponen-komponen program dan program secara menyeluruh. Yang keenam adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskripsi dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel. Bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang terjadi berdasarkan karakteristik orang, tempat, dan waktu. Penelitian deskripsi merupakan cara untuk menemukan makna baru, penjelasan sebuah kondisi, keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Kemudian yang ketujuh adalah penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi adalah penelitian yang mengkaji antara dua sebab yang saling keterkaitan fenomena atau lebih. Bisa digunakan untuk menentukan kebenaran
antara dua atau lebih eksplanasi yang saling bersaing. Tujuan eksplanasi ini adalah yang pertama, mencari sebab dari suatu gejala, kemudian menentukan sifat dari hubungan antara satu dengan yang lain serta variabelnya. Adapun metode penelitian eksplanasi ini, metode yang digunakan yaitu metode eksplanasi karena dalam penelitian menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.